Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Semoga dimanapun kalian berada sehat-sehat semua nggih, dan semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, nak, apakah kalian sudah melaksanakan disiplin diri di pagi hari? Nah, pasti kalian semuanya sudah mandi, sudah berpakaian seragam yang rapi, sudah sholat duha, dan pasti juga sudah sarapan. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar lagi di tema 1, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain. Nah, pembelajaran yang ke-6. Silakan dibuka bupenanya halaman 35. Sampun. Nah, di situ ada menyebutkan makna kalimat ajakan dalam lagu. Nah, kalian semuanya sudah mengetahui contoh kalimat ajakan nggih? Kemarin kita sudah membuat contoh kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu yaitu kalimat yang digunakan untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, cirinya apa? Biasanya diawali dengan kata ayo atau mari. Nah, seperti itu nggih. Kemarin kita juga sudah belajar. Nah, ketika mengajak seseorang kita harus menggunakan bahasa yang santun, tidak boleh membentak, tidak boleh dengan kata-kata yang kasar. Nah, ajakan pada lagu biasanya mengajak untuk berbuat baik. Nah, kemarin kita sudah menyanyikan lagu Menanam Jagung. Siapa yang ingat? Nah, yuk kita nyanyikan bersama-sama terlebih dahulu nggih. 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Nah, coba dari lirik lagu Menanam Jagung tersebut, kira-kira ada ajakannya atau tidak ya, nak ya? Nah, coba diperhatikan halaman 31. Sudah? Nah, di situ ada kalimat ajakannya atau tidak? Oh iya, pinter. Ada kata, ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Jadi, lagu Menanam Jagung adalah isinya tentang mengajak teman-teman semuanya untuk menanam jagung di kebun. Seperti itu nggih. Nah, alhamdulillah bisa semuanya. Sekarang silakan dibuka halaman 36. Menyebutkan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila di tempat bermain. Ayo ingat kembali sila keempat dan kelima Pancasila. Nah, ayo sila keempat bagaimana bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, seperti itu. Kalau sila kelima gimana, sayang? Oke, pinter. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila keempat mengajarkan kita jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Jadi ketika ada masalah, kita tidak boleh langsung bertengkar. Nah, kita harus membicarakannya, harus dimusyawarahkan. Ketika bermusyawarah, setiap orang berhak memberikan pendapatnya. Jadi, ketika
bermusyawarah atau membicarakan tentang masalah yang kita hadapi, setiap orang boleh berbicara, nggih, boleh memberikan pendapatnya, tidak harus salah satu orang saja, tapi semuanya boleh menyampaikan pendapatnya. Namun, jika pendapat belum disetujui, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Nah, namun jika ada pendapat yang belum disetujui oleh semua orang, maka kita harus menerimanya dengan ikhlas. Nah, tidak boleh dendam, tidak boleh marah-marah, nggih, harus lapang dada. Contoh pengamalan sila keempat dengan teman bermain, yaitu berdiskusi sebelum bermain. Nah, coba diperhatikan, ada gambar berdiskusi merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, di situ ada gambar 4 orang yang akan bermain bulu tangkis. Nah, karena ada 4 orang, maka akan dibagi kelompok, dibagi regu. Nah, untuk membagi regu itu, maka harus dilakukan diskusi. Nah, tidak boleh asal memilih, seperti itu nggih. Agar semuanya bisa ikhlas menerima regunya. Nah, seperti itu nggih, nak nggih. Kemudian, sila kelima. Sekarang sila kelima menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Contoh pengamalan sila kelima dengan teman bermain, yaitu berbagi makanan secara adil kepada teman. Nah, silakan diperhatikan gambarnya. Berbagi makanan secara adil merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Nah, misalkan kalian sedang bermain, kemudian kalian membawa makanan. Nah, ketika kalian ada banyak teman di sana, maka kalau kalian memberikan makanan itu kepada satu orang, yang lainnya juga harus diberi, nggih sayang. Tidak boleh hanya beberapa orang saja, beberapa teman saja, karena nanti pasti teman yang lainnya akan sedih. Nah, siapa yang mau kalau ada teman yang sedih? Nah, agar semuanya senang, maka kita harus berlaku secara adil, berbuat secara adil. Alhamdulillah. Sudah bisa nggih? Siapa yang bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, semuanya pasti bisa nggih. Intinya kita harus hidup rukun dengan teman, dengan siapa saja. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh marah-marah, tidak boleh berkata kasar, harus menggunakan kata-kata yang santun, lemah lembut. Nah, seperti itu nggih, nak nggih. Nah, sekarang silakan dibuka halaman 37. Nah, di situ ada mengurutkan bilangan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang membandingkan bilangan. Nah, sekarang kita akan belajar mengurutkan bilangan. Nah, ketika mengurutkan bilangan, maka kita dapat mengurutkan atau memperhatikan angka penyusunnya. Diperhatikan angka penyusunnya itu ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Nah, agar lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Urutkan bilangan 434, 461 dan 353 mulai dari yang terbesar. Nah, yang pertama, urutkan angka pada nilai tempat yang sama. Nah, silakan diperhatikan. Silakan diperhatikan kolom yang ada di bawah ini. Nah, ada tabel di situ ya. Bilangan. Nah, ditulis di situ bilangannya. 434 itu ratusannya 4 yang depan, puluhannya 3 yang tengah, kemudian satuannya 4 yang belakang, nggih. Kemudian yang bawahnya 461, ratusannya 4, yang depan itu puluhannya yang tengah 6, satuannya yang belakang. Kemudian 353, ratusannya 3, puluhannya 5, satuannya 3. Nah, sekarang silakan diperhatikan, urutkan mulai dari angka ratusan, puluhan, lalu satuan. Nah, kita perhatikan ratusannya dulu. Ratusannya ada 4,
4, 3. Nah, karena ada dua angka yang berbeda, 4 dan 3, maka kita pilih yang terbesar. Mana yang terbesar? Yang terbesar adalah 4. Karena 4-nya ada 2, maka kita lihat lagi puluhannya. Nah, puluhannya ada 3, ada 6. Kita pilih lagi yang terbesar yang mana? Nah, yang terbesar ternyata 6. Nah, jadi yang merupakan bilangan yang terbesar adalah yang mana, Nak? 461. Nah, seperti itu nggih. Nah, setelah itu kemudian puluhan yang kedua. Nah, yang terbesar kedua. Yang terbesar kedua adalah yang 434. Kemudian yang terakhir adalah 353. Nah, sekarang diperhatikan bawahnya itu urutan bilangan mulai dari yang terbesar adalah 461, 434, 353. Sedangkan urutan bilangan mulai dari yang terkecil adalah 353, 434, 461. Nah, sudah bisa semuanya nggih, Nak nggih? Nah, nanti akan diberikan tugas oleh Bu Guru. Nanti silakan ditulis di buku peta nggih. Nanti ditulis yang rapi, kemudian diberi jawaban, dijawab. Setelah itu nanti silakan difoto, kemudian dikirim di grup. Ngaten nggih sayang? Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Pesan Bu Guru, tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Tetap menjaga kesehatan, sehat-sehat selalu nggih sayang. Nah, itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.